Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, taufikillah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan pagi kali ini kita kembali bersua. Semoga Allah memberkahi antum sekalian dan para santri yang saya muliakan, sebanggakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan bacaan kitab Samaratul Ilm. Al-amalu, buah dari ilmu itu adalah diamalkan. Di halaman yang ke-21 saya berkata, qala muallif rahimahullahu taala, al-amru rabi', perkara yang keempat. Ini buah dari ilmu diamalkan tuh, saya menyebutkan ada 10 poin di sini. Yang masuk poin yang keempat adalah al-amalu sababun lidukhulil jannah. Ini amal itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ya, sebabnya amal itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ini bukan sebagai ganti ya, atau sebagai sebagai ganti atau nilai tukar dengan surga itu dengan amal, tidak, tapi hanya sebab saja. Ya. An dalail syar'i jaa fiha anna al-amala muqarribata ila Allah subhanahu wa ta'ala zakhiratun lil 'abdi yaumil qiyamati. Bahwasanya dalil-dalil syar'i baik datang dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat di dalam dalil-dalil tersebut bahwasanya amalan atau segala amal atau amalan-amalan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah zakhiratun, sebagai simpanan. Ya, sebagai simpanan atau sebagai tabungan bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi amalan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu tabungan kita, simpanan kita yang nanti akan kita panen pada hari kiamat. Sehingga dengan simpanan tersebut yafuzu bisababiha biridallahi azza wajal. Ya, dengan sebab kita melakukan amal, kita menang dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan wa jannatih. Ya, jadi dengan sebab tersebut kita mendapatkan ridha Allah. Ini amal itu sebabnya adalah amal adalah sebab masuk surga, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah, sehingga kita mendapatkan surga Allah. Walihada fil Quran ma yaqarrubu atau ma yaqrubu minal 50 ayah yujma'u fiha fi maqami zikri thawabi wal ajr bainal iman wal amal. Yang kita dapati di dalam Al-Quran hampir-hampir ya terdapat lebih dari 50 ayat. Ya, terkumpul dalam 50 ayat tersebut yang menjelaskan tentang kedudukan penyebutan pahala dan ganjaran bainal imani wal amal, antara iman dan amal. Ya, ma'anal amala dakhilatun fil musammal iman. Padahal secara hakikatnya atau sebenarnya amal itu masuk dalam iman. Orang beramal itu adalah bagian dari keimanan. Ya, kita tahu ya, iman itu adalah iqrar tasdiqu biqalbi, meyakini dalam hati, membenarkan dalam hati, wal iqraru bil lisan, dan ucapkan dengan lisan, wal arkanu bil jawarih,
dan melakukannya dengan engkau tabah. Dan amal itu sendiri itu bagian dari iman. Amal itu sendiri bagian dari keimanan. Akan tetapi Syekh di sini mengulangi lagi, memisahkan antara amal dan iman. Iya. Jadi menyebutkan secara khusus, jadi amal disebutkan secara khusus setelah adanya penyebutan setelah iman. Ya, setelah umum ya. Jadi dalam kaidah dalam sebuah kaidah mengatakan zikrul khas ba'da 'am, penyebutan secara khusus setelah umum. Ya, menyebutkan secara khusus setelah umum. Ya, di sini disebutkan secara khusus amal. Baru disebutkan iman. Padahal ya, amal itu bagian dari iman. Akan tetapi kata lakin ta'liyatan li maqamil amal. Ya, akan tetapi penyebutan amal secara khusus ini menunjukkan ta'liyatan, tingginya kedudukan amal tersebut. Ya, tingginya kedudukan amal tersebut. Wa bayanan li azimi sya'nihi, dan penjelasan agungnya kedudukannya. Ya, ini disebutkan oleh ulama yakhussu ba'dal umumi, ya, mengkhususkan setelah umum. Ya. Wa min amsalati zalika qaulu ta'ala, dan yang semisal dengan ayat ya berkata dengan hal ini adalah Quran surah Baqarah 98 ya. Sini Allah mengatakan, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi." Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikatnya dan rasulnya, dan wa Jibril wa Mikail, dan Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah adalah musuhnya orang-orang kafir. Haitsu afrada subhanahu Jibril wa Mikail bi dzikri ba'da qoulihi ta'ala wal malaikati takhsisan lahumma wa bayanan limanzilatihima. Ya, limanzilatihima. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menunggalkan, menyendirikan Jibril dan Mikail setelah menyebutkan malaikat. Ya, siapa yang musuh bagi Allah, siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikatnya dan rasulnya, kemudian disendirikan Jibril, padahal Jibril itu sendiri bagian dari malaikat, namun dikhususkan Jibril dan Mikail. Ini menunjukkan Jibril dan Mikail ya agungnya kedudukan mereka, mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dalam keterangan Syekh di sini dikhususkan amal setelah menyebutkan umum. Ya, padahal amal itu sendiri bagian dari iman. Nah, dalam wa minhu qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta." Al-Baqarah 238. Ya, jagalah oleh kalian salawat, ini salat 5 waktu. Wa salatil wusta, dan salat wusta. Para ulama tafsir menjelaskan salat wusta ini adalah, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Ya, wallahu a'lam. Ya, kedua-duanya bisa masuk ya. Jadi setelah Allah menyebutkan salat 5 waktu secara umum, kemudian dikhususkan ya salat wusta secara khusus. Ini menunjukkan amal yang khusus ini, agung. Ya, agung, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana li salatil wusta ahamiyatan khassatan afraha bi dzikri wa in kana dakhilatun fi salatil khams. Nah, ini dia. Padahal salat wusta itu sendiri itu bagian dari salat 5 waktu. Tapi Allah ingin menyebutkan secara khusus di sini, menyendirikan secara khusus di sini tentang salat wusta itu dalam rangka ahamiyah, ya, pentingnya secara khusus salat al-wusta. Nah, ini ya kaidah para ulama zikrul khassi ba'da ammi. Nah, kita sebutkan di sini, saya menyebutkan dari banyak ayat ya, menyebutkan di sini ada 1, 2, 3. 3 dalil disebutkan oleh Syekh ya.
Allah mengatakan wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, masyaallah ya. Orang-orang yang beriman. Ya. Wa 'amilus solihat. Ini disebutkan. Pertama Allah mengatakan orang-orang yang beriman wallazina amanu. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Nah, jadi keimanan itu sendiri, amal saleh itu sendiri bagian dari iman. Mustahil seseorang ya dia melakukan amal saleh kalau tidak memiliki keimanan. Ya. Karena dia memiliki keimanan sehingga dia ada amal saleh. Ya. Jadi disebutkan ya amal saleh ya setelah penyebutan secara umum. Ya. Ulaika ashabul jannah. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh itu mereka adalah penduduk surga. Penduduk surga. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya. Demikian pula dalam ayat lain surah An-Nahl ayat 98 di sini. Man amila salihan min zakari aw unsa fahuwa mu'min. Siapa di antara kita yang beramal saleh? Ya, baik laki-laki maupun wanita. Sementara dia ke dalam keadaan beriman. Ya, amal soleh, katakan mereka beriman. Nah, amal soleh itu bagian dari iman. Maka akan dibalas oleh Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Akan berikan ganjaran oleh Allah. Ini kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang juga dibalas oleh Allah dengan pahala yang paling terbaik disebabkan dengan amalan yang mereka disebabkan amalan yang mereka lakukan. Jadi amal itu sebab saja ikhwan. Ya, amal itu adalah sebab masuknya seorang ke dalam surga, bukan sebagai ganti rugi. Baik. Dalam ayat lain Quran surah Al-A'raf ayat 43. Allah mengatakan wa nudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini Quran surah Al-A'raf ayat 43. Wa nudu an tilkumul jannah. Ya. Dan itulah surga yang kami berikan kepada kalian, uristumuha dan kami wariskan kepada kalian. Ya, bima kuntum ta'malun. Disebabkan dengan apa? Disebabkan dengan amalan yang kalian lakukan. Jadi memang surga yang Allah berikan, yang Allah wariskan untuk kita ini, itu adalah sebab dimasukkan kita ke dalam surga itu adalah sebab kita beramal. Ya, saya ulangi lagi, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, jadi jelas amal itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Baik. Dalam ayat lain Allah mengatakan yang keempat An-Nahl ayat 32 juga. 1 2 3 4 ada 4 dalil disebutkan dari Al-Qur'an di sini Syekh. Allah mengatakan allazina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulu jannata bima kuntum ta'malun. Ya jelas juga sharih ayat ini. Bahwasanya amalan itu adalah sebab amalan adalah sebab dimasukkan ke dalam surga. Ini orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan thayyibin. Alladzina tawaffahumul malaikatu. Ini orang-orang yang diwafatkan oleh Allah melalui malaikat tentunya malaikatul maut. Itu dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik. Yaquluna mereka mengatakan ini malaikat itu mengatakan kepada mereka salamun alaikum. Kesejahteraan, keselamatan untuk kalian, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Karena sebab amal yang telah kalian kerjakan ketika di dunia. Masya Allah ini
orang-orang yang beramal soleh, ya, itu adalah sebab masuk seseorang ke dalam surga. Lebih lanjut saya mengatakan wala ayatu fi hadzal makna adidatun, ayat-ayat yang semakna yang semisal ini adalah banyak. Ya, fala amalu sababun lidukhulil jannah. Jadi amal itu adalah sebab dimasukkan seseorang ke dalam surganya. Wa qaulu nabiyina alaihi salatu wassalam, dan juga nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Seseorang itu tidak akan masuk surga, ya, dengan amalannya. Ya, seseorang itu ya tidak akan masuk surga dengan amalannya. Insyaallah ya. Tadi dikatakan amal adalah sebab. Sekarang seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Maksudnya adalah ya ay ala sabilil muawadah wal muqabalah. Ini sebagai harga atau ganti rugi. Ya, ini enggak bisa ya. Kita beramal nih soleh, salat, puasa, gantinya ya nilainya itu sama dengan surga, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena amalan kita ini banyak cacat ya, ikhwan. Surga itu teramat tinggi balasannya. Ya, amal kita ini banyak cacatnya, banyak kekurangannya, salatnya, puasa kita, ya, haji, sedekah dan seterusnya itu banyak cacatnya. Salat saja ya itu banyak yang enggak khusyuk ya, banyak ya mikir macam-macam di dalamnya. Sehingga tidak bisa salat itu ketika kita melakukan salat diganti dengan surga. Enggak bisa. Ini murni ya, itu memang rahmat dan karunia dari Allah. Nanti akan kita jelaskan di sini kata Syekh. Ya, jadi enggak bisa ya. Ya. Amal itu gantinya surga enggak bisa. Wa illa fa innal amala sababun min asbabil jannah. Melainkan amalan itu fa innal amal ini adalah sababun min asbabil jannah. Adalah sebab dari sebab-sebab ya surga. Wa dukhul jannati bi rahmatillah, dan kita masuk surga itu adalah murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga, seorang itu masuk surga atau tidaknya itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ganti rugi. Karena disebabkan apa? Dikarenakan dia beramal. Tidak. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya para sahabat berkata wala anta ya Rasulullah, ya, dan juga kamu juga bukan ya Rasul. Ya, qalu la wala ana. Demikian pula saya pun juga tidak masuk surga karena sebagai ganti rugi dari amalan saya, enggak. Illa ayataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi, kecuali kemurahan ya, kasih sayang Allah ya, rahmatnya kepada kita masuk surga. Ya, jadi murni kita masuk surga itu rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya, bukan semata-mata ganti rugi dari amal yang kita lakukan. Amal itu hanya sebab saja. Karena surga itu warduhas samawat wal ard. Luas langit dan surga itu seluas langit dan bumi. Ya, Allah peruntukkan kita untuk ditinggal di dalamnya bagi orang-orang yang Allah berikan rahmat, kemuliaan, dimasukkan ke surga. Ya, bukan sebagai ganti rugi atau imbalan dari amalan yang kita lakukan. Bal a'malu zatuha allati yaqumu bihal 'abdu hayya min rahmatillah. Bahkan amalan secara zatnya itu yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang hamba itu murni rahmat Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara zatnya amalan yang kita lakukan nih, salat, puasa, itu murni rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita. Kita salat itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Itu murni dari ya rahmat dan karunia Allah berikan sehingga kita mampu untuk salat. Kalau bukan karena rahmat dan kemuliaan, ya kita bisa melakukan salat. Ya. Disebutkan oleh Allah, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh." Kalau bukan karena rahmat Allah untuk kalian, kebaikan Allah untuk kalian, wa ma dzaka minkum min ahadin abada, walakinnallaha yuzakki may yasha. Ya. Jadi seandainya kalau bukan karena
kebaikan Allah kepada kalian, rahmat Allah kepada kalian, niscaya kalian tidak akan madzakka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun di antara kalian yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jelaskan dalam tafsir begitu. Tidak ada satupun dari kalian yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala walakin Allah yuzakki man yasha. Membersihkan kalian ya dari orang-orang yang dikehendakinya, dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu samiun alim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi ikhwan sekalian, para santri yang saya muliakan, kalian belajar ke sini, datang ke sini, itu adalah ibadah. Ya. Ya, datangnya kalian ke sini itu adalah rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan kalian untuk sampai ke sini. Ya, kita belajar, duduk majelis ilmu sehingga kita dapat ilmu, itu kalau bukan karunia dan rahmat Allah, mustahil kita dapat seperti itu. Semua tindak tanduk kita itu ya kita lakukan itu murni ya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kesimpulannya ikhwan, para santri yang saya muliakan oleh Allah, ya, amal adalah sebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bukan sebagai ganti dari amal kita tadi. Salat kemudian diganti dengan surga. Puasa kemudian diganti oleh Allah dengan surga. Enggak. Ya, kita masuk surga itu murni rahmat dan karunia Allah. Kita mampu melakukan amal soleh murni rahmat oleh Allah. Adapun amal soleh yang kita lakukan itu sebab saja. Karena di surga itu bertingkat-tingkat, ya, ada 100 tingkatan di surga. Silakan kita memperbanyak amal soleh. Ya, dengan memperbanyak amal soleh itu adalah bisa kita mendapatkan tingkatan surga yang Allah tawarkan bertingkat-tingkat tersebut. Siapa di antara kita yang termasuk orang-orang yang Allah berikan kemuliaan seperti ini? Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, sehingga dengan amal soleh tersebut adalah sebab masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima ini ikhwan, para santri yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya besok pagi insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, hayakumullah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.